Halo, selamat pagi teman-teman ngopi-ngopi. Seperti yang kita janjikan di awal-awal bahwa kita tim ngopi-ngopi sudah merekomendasikan 3 buku terbaik dalam psikologi terapan ya teman-teman ya. Buku yang akan memandu kita semua bagaimana supaya kita benar-benar bisa lebih terarah dalam hal berpikir, bersikap, dan berkata-kata. Buku yang akan kita review pada pagi hari ini adalah buku dengan judul Mantra, teman-teman. Buku ini ditulis oleh Deddy Corbuzier, seorang yang sudah sangat terkenal sekali, seorang artis. Beliau adalah pribadi yang bisa dikatakan sukses dalam segala hal yang dia tekuni gitu. Deddy Corbuzier sukses dalam menjadi presenter, menjadi atlet, menjadi binaraga, terus sekarang menjadi orang yang salah satu orang tersukses di bidang podcast, teman-teman. Dan sebenarnya tim ngopi-ngopi sudah beberapa kali mereview buku ini karena banyak sekali permintaan dari teman-teman kita sekitar bahwa harus lebih banyak lagi dalam perspektif yang berbeda-beda untuk kita membedah buku Mantra ini. Oke, mungkin kita akan langsung mulai masuk ya pada pembahasan tentang buku Mantra ini. Awal-awal kita masuk membuka buku Mantra ini, kita akan disuguhkan dengan tampilan yang bagus sekali. Deddy Corbuzier tidak pernah salah ya dalam membuat konsep suatu buku, sehingga bukan hanya dari tulisannya yang diperhatikan dalam buku Mantra ini, bukan hanya isinya tapi juga tampilannya begitu menawan sekali. Kita akan masuk pada mode gelap ya di dalam buku Mantra ini, dan kita akan disuguhkan dengan cerita yang sangat menarik, teman-teman. Cerita ini diberi judul Divka, teman-teman. Di dalam buku Divka ini, di dalam cerita Divka, Deddy Corbuzier memberikan suguhan ya, suatu kisah tentang kehidupan di kerajaan dan penyihir, di mana dari cerita ini sebenarnya Deddy Corbuzier ingin bercerita gitu betapa pentingnya menjadi seorang yang punya kemampuan seperti Divka. Divka orang yang tidak peduli akan anggapan umum pada saat itu ya dalam cerita itu, tapi Divka adalah orang yang sangat dapat dipercaya dalam memberi solusi ketika ada beberapa permasalahan. Dan pada saat di buku ini, cerita di buku ini adalah level kerajaan, teman-teman, yang punya masalah, dan Divka lah yang bisa memberikan solusi untuk masalah itu. Nah, di sini Deddy Corbuzier sebenarnya seperti ingin bercerita betapa pentingnya menjadi pribadi yang berpengetahuan begitu, yang punya ilmu pengetahuan. Karena orang yang berpengetahuan itu adalah orang yang cenderung bisa menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada, menjadi pribadi yang punya karakter problem solver, sehingga Deddy Corbuzier sangat-sangat sekali menekankan dalam bukunya ini bagaimana kita pentingnya memiliki suatu pengetahuan begitu, teman-teman. Dan setelah cerita itu, kita terpukau dengan cerita itu, kita akan kesulitan untuk menutup kembali buku ini dan akan melanjutkan pada bab selanjutnya yang diberi judul Act and Believe, bertindak dan percaya. Menurut Deddy Corbuzier di dalam tulisannya bahwa ada keterkaitan erat, teman-teman. Ada keterkaitan erat antara apa yang kita lakukan dengan apa yang kita percayai begitu. Dan kita tarik, teman-teman, seorang peneliti ya, atau sering dikenal dengan bapak psikoanalisa, yaitu Sigmund Freud, itu pernah mengatakan bahwa sebenarnya kesadaran manusia itu seperti gunung es, teman-teman. Gunung es itu hanya 20% atau 30% saja yang terlihat di permukaan. Sebenarnya di dalam permukaan itu jauh lebih besar lagi. Nah, di sini Deddy Corbuzier seakan mengamini itu. Deddy Corbuzier mengatakan bahwa apa yang mempengaruhi, yang membuat kita berperilaku sadar ini ditentukan ya, atau dipengaruhi oleh perilaku tidak sadar atau oleh pikiran tidak sadar. Deddy Corbuzier membagi pikiran kita menjadi 3 bagian, teman-teman, yaitu pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar, teman-teman.
Pikiran sadar adalah ketika kita melakukan sesuatu dengan pengetahuan, dengan informasi-informasi yang kita butuhkan. Pikiran bawah sadar adalah informasi-informasi yang kita dengan secara tidak sengaja tangkap oleh indera kita setiap waktu, dan pikiran tidak sadar adalah ketika informasi itu sudah ada di dalam diri kita dan kita menampungnya begitu. Sehingga misalkan kita berikan contoh, ketika kita melihat iklan di jalan misalkan teman-teman, salah satu iklan sabun skincare misalkan, skincare, informasi sebenarnya iklan itu langsung masuk pada informasi tidak sadar kita teman-teman, langsung masuk pada diri kita, karena alat indera kita ini seringkali secara otomatis ya menangkap informasi-informasi yang ada di sekitar kita, dan itu langsung masuk pada alam bawah sadar kita. Ketika informasi masuk pada alam bawah sadar kita dan kita sedang tidak membutuhkannya, maka itu disimpan di dalam long term memory begitu teman-teman. Bagaimana akhirnya informasi bawah sadar dan informasi yang ada di dalam long term memory kita ini bisa muncul ke permukaan? Hanya dibutuhkan stimulus kecil teman-teman. Stimulus kecil, misalkan ketika kita melihat skincare dan kita sedang merasa bahwa kulit kita sedang bermasalah, maka itu akan menjadi stimulus pada apa yang ada di long term memory kita tadi, dan otomatis itu akan dipanggil ke dalam bawah sadar dan akan menjadi pikiran sadar, dan itu akan mempengaruhi tindakan kita. Sehingga sebenarnya Deddy Corbuzier dalam banyak hal itu sangat mewanti-wanti betapa pentingnya memahami tentang cara kerja kesadaran pikiran ini teman-teman. Dan Deddy Corbuzier dalam banyak bukunya ya, dalam beberapa buku yang beliau tulis, adalah orang yang sangat concern sekali terhadap kesadaran pikiran ini atau cara kerja pikiran ini, sehingga sangat-sangat bagus teman-teman kalau teman-teman bisa langsung membaca buku ini. Akhirnya setelah pemahaman tentang bawah sadar, tentang alam pikiran kita, Deddy Corbuzier mengajarkan secara rigid begitu teman-teman ya, tentang bagaimana suatu komunikasi itu dibentuk. Saya baru pertama kali memahami bahwa ternyata dalam melakukan komunikasi ternyata ada pola-pola komunikasi yang bisa kita terapkan begitu. Tidak sekedar misalkan ngobrol, tidak sekedar memulai pembicaraan, tapi kita bisa memilih pola-pola yang ingin kita terapkan, dan ini ada peruntukan yang bisa menunjang pada efektivitas komunikasi kita teman-teman. Di dalam buku mantra ini disebutkan ada dua jenis pola komunikasi teman-teman, yaitu induksi dan deduksi. Induksi ini adalah komunikasi yang dimulai ya, atau kecenderungan utamanya ini adalah pada sesuatu yang khusus-khusus. Di induksi ini kita membicarakan sesuatu yang khusus dulu dan baru kita berangkat pada yang umum. Sedangkan deduksi sebaliknya. Deduksi membicarakan sesuatu yang umum dulu baru ke suatu khusus. Yang umum di sini adalah, yang dimaksudkan umum adalah sesuatu yang menjadi poin atau inti pembicaraan begitu teman-teman. Sedangkan suatu yang khusus ini adalah suatu yang menunjang atau untuk menguatkan poin yang kita maksudkan. Dan di dalam buku ini kita diberikan pemahaman tentang bagaimana cara menggunakan metode komunikasi deduksi ataupun induksi. Kalau kita lihat di film, salah satu film yang sangat baik dalam merepresentasikan metode komunikasi ini adalah Sherlock Holmes teman-teman ya. Teman-teman, jadi bagaimana Sherlock Holmes ini berpikir, memetakan suatu masalah, berdialog dengan calon kliennya. Banyak sekali sangat terkenal Sherlock Holmes ini menggunakan metode deduksi. Setelah memahami tentang metode komunikasi, Deddy Corbuzier mengarahkan kita sekali lagi secara soft. Deddy Corbuzier mengarahkan tentang istilah one side triangle dan two side triangle. Hukum ini mengatakan bahwa ketika ada seseorang membutuhkan sesuatu, misalkan, tapi orang ini belum punya informasi sebelumnya, maka dalam one side triangle kita memakai metode one side triangle. Kita hanya perlu memberikan pengarahan pada satu poin yang kita maksudkan begitu. Dan kalau orang yang menginginkan sesuatu ini
sudah punya informasi sebelumnya tentang apa yang mereka inginkan, maka untuk bisa mengarahkan orang pada apa yang kita maksudkan, berikan perbandingan antara apa yang mereka ketahui dari kekurangan dengan kelebihan dari apa yang kita ingin mereka arahkan begitu. Sehingga misalkan ada seorang yang masuk ke toko, misalkan ke toko swalayan misalkan, sedangkan kita sedang berjualan di sana, atau kita ingin mengarahkan seseorang untuk memilih sesuatu, ketika orang ini tidak punya informasi apa-apa tentang apa yang ingin mereka pilih misalkan, maka sampaikan saja one side true angel, satu sisi yang membuat mereka akan yakin gitu dengan apa yang kita maksudkan. Tapi ketika misalkan orang ini sudah punya pemahaman sebelum memilih atau sebelum membeli sesuatu, maka teman-teman harus menghadirkan perbandingan di sana. Dan dalam konteks perbandingan ini, teknisnya adalah membandingkan apa yang menjadi kekurangan dari pilihan si calon customer tadi itu dengan apa yang menjadi kelebihan dari apa yang kita arahkan itu, sehingga itu dirasa sangat efektif untuk bisa mengcounter orang-orang yang mencoba yang masih punya pilihan-pilihan, yang masih ragu seperti itu. Oke, yang selanjutnya, di bab selanjutnya kita dibawa oleh Deddy Corbuzier pada tema linguistic deception art ya. Saya baru tahu sekali dari buku ini bahwa ternyata ada seni dalam berkata-kata teman-teman yang bisa memanipulasi bahasanya, memanipulasi bagaimana orang berpikir begitu. Di awal-awal kita dalam bab ini masuk pada namanya magic eraser. Jadi ada di dalam buku ini, magic eraser itu adalah penghapus ajaib teman-teman. Penghapus ajaib ini adalah digunakan ketika seseorang memberikan suatu gagasan terhadap kita, tawaran misalkan ataupun ajakan, tapi kita sedang tidak dalam kondisi bisa menerima tawaran itu, maka magic eraser ini sangat dapat digunakan untuk menolak gagasan tadi, ajakan tadi tanpa harus menyakitinya. Jadi memang karena secara psikologi kita ini akan cenderung kecewa ketika ide-ide kita ditolak begitu kan, ketika ide-ide orang lain ditolak oleh kita, dan itu akan membuat hubungan tidak harmonis begitu. Sehingga sangat dibutuhkan sekali yang namanya magic eraser ini. Dan yang dimaksud magic eraser ini adalah tapi teman-teman, dengan penggunaan yang benar. Cara menggunakan magic eraser ini di dalam buku mantra juga disampaikan, yaitu awal-awal ketika kita tidak setuju dengan ide seseorang, maka kita harus bersikap bahwa kita setuju terlebih dahulu atau tidak keberatan dengan ide itu, lalu kita masukkan magic eraser ini dan kita berikan alasan kenapa kita tidak setuju begitu. Jadi kita tidak semerta-merta mengatakan saya tidak setuju, saya tidak suka dengan ide Anda, saya sedang tidak bisa melakukan, tidak seperti itu, tapi katakan misalkan kita diajak nonton nanti malam dan kita sedang berhalangan, maka katakan saja bahwa sebenarnya saya pengen sekali nonton, saya juga lama sudah tidak nonton dan kebetulan saya suka filmnya, tapi misalkan, tapi ternyata nanti malam itu saya sudah punya janji, jadi saya mohon maaf saya tidak bisa melaksanakan atau mengikuti tawaran tadi. Yang selanjutnya kita masuk pada kata yang efektif ya, yang bisa membuat kita efektif dalam memberikan perintah, yaitu kata dan teman-teman. Seringkali mungkin teman-teman melakukan ya, memberikan perintah kepada orang lain dan bukannya ini diikuti tapi malah kadang diabaikan. Di sini ada trik sederhana dalam konteks berkata-kata ya, seni berkata-kata. Cara membuat orang lain mengikuti apa yang kita perintahkan atau memahami apa yang kita perintahkan, maka menurut hukum ini langsung berikan dua perintah yang di tengahnya diselingi dan teman-teman. Sehingga misalkan taruh perintah utama teman-teman itu di perintah yang pertama, dan selanjutnya teman-teman bisa kombinasi dengan yang lain. Misalkan ada seorang guru yang mengatakan, yang ingin membuat muridnya mendengarkan kata-katanya, maka daripada mengatakan anak-anak tolong dengarkan pelajaran saya, maka lebih baik menurut buku ini gunakan langsung dua perintah, yaitu anak-anak
coba dengarkan materi saya dan diam misalkan, sehingga seakan-akan perintah yang pertama itu masuk secara halus begitu teman-teman, melewati pikiran kritis kita dan otomatis akan dipatuhi oleh si yang kita berikan perintah tadi. Nah, masih banyak sekali sebenarnya teman-teman tentang linguistic deception art. Bagaimana kata-kata kita bisa mempengaruhi cara orang berpikir, cara orang memandang kita, dan bahkan bisa mempengaruhi perilaku dari orang-orang tersebut. Kita perlu sekali untuk membaca buku ini. Saya sangat merekomendasikan teman-teman membaca buku mantra ini. Selain karena isinya yang sangat bagus, di sini Deddy Corbuzier menunjukkan ya bahwa teman-teman tidak akan terasa seperti membaca buku. Teman-teman seperti ngobrol langsung dengan Deddy Corbuzier. Buku ini sangat worth it sekali untuk dibaca, dan ini sangat mudah, sangat simple, dan sangat mendukung teman-teman dalam pengaplikasian cara berkomunikasi di keseharian teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya share tentang buku mantra dari Deddy Corbuzier. Semoga teman-teman senantiasa mampu mau membacanya, mau memahaminya dan menerapkannya dalam keseharian teman-teman. Saya ucapkan terima kasih.